Tim nasional Indonesia berhasil menaklukkan Bahrain dengan skor 1-0 dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025, malam. Babak pertama. Kesempatan untuk Indonesia datang dari tendangan bebas Ton Haye dari sisi kanan gawang Bahrain pada menit ke-15. Sayang bola bisa ditepis Ibrahim Lutfallah kiper Bahrain. Ula Romeni membuka keunggulan timnas Indonesia lewat golnya pada menit ke-24. Berawal dari serangan balik oleh Marcelino Ferdinand, bola kemudian disodorkan ke Romeni. Dengan tenang, sepakan penggawa Oxford United tersebut membuat Ibrahim Lutfallah kiper Bahrain tak berkutik. Indonesia unggul 1-0. Setelah gol Ula Romeni, timnas Indonesia bertubi-tubi menyerang pertahanan Bahrain. Hanya saja berbagai kesempatan itu gagal berujung gol. Kesempatan emas untuk Indonesia kembali hadir pada menit ke-42. Sundulan tersebut coba disambut oleh Marcelino yang mencoba melakukan umpan kombinasi dan masih bisa diamankan pertahanan Bahrain. Skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia atas Bahrain tetap bertahan hingga jeda. Babak kedua. Gawang Indonesia hampir jebol gawang pada menit ke-49. Berawal dari counter attack, Bahrain berhasil menembus lini pertahanan Indonesia. Beruntung masih ada Rizky Ridho yang melakukan penyelamatan gemilang dengan menyundul bola hasil tembakan Ahmed Bugamar dari jarak dekat di dalam kotak penalti. Berbeda dengan babak pertama, Bahrain tampil lebih agresif pada paruh kedua ini. Bahrain kembali mendapatkan kans dari sepakan Ali Madan pada menit ke-57. Namun bola mendarat tepat di pelukan Martin Paes kiper Indonesia. Kesempatan pertama Indonesia pada babak kedua hadir dari sepakan Ula Romeni pada menit ke-63. Akan tetapi, bola berhasil diamankan penjaga gawang. Kesempatan emas didapatkan Marcelino setelah menerima crossing Ragnar Oratmangoen pada menit ke-67. Hanya saja tembakan kaki kanan dari tengah kotak penalti, melambung tinggi dan melebar ke kanan. Eliano Rejders juga membuang kesempatan yang didapatnya pada menit ke-79. Setelah mendapatkan crossing dari Ricky Kambuaya, Eliano sebenarnya berdiri bebas di muka gawang. Namun sepakan kaki kanannya justru melambung. Selepas itu kedua tim saling serang pada 10 menit terakhir. Indonesia pun dipaksa bermain bertahan pada masa injury time menyusul cedera Rizky Ridho dan Ricky Kambuaya. Indonesia akhirnya mengakhiri pertandingan ini dengan kemenangan tipis 1-0. Timnas Indonesia bersiap menghadapi laga krusial melawan timnas Bahrain dalam pertandingan ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 25 Maret 2025, pukul 20.45 WIB, dan akan disiarkan langsung oleh RCTI serta GTV. Setelah kekalahan menyakitkan 1-5 dari Australia, Indonesia bertekad bangkit untuk menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya. Meski kekalahan tersebut menjadi pukulan telak, ada secerca harapan dengan penampilan impresif Ula Romeni yang berhasil mencetak gol. Jika mampu mempertahankan performanya, Romeni bisa menjadi andalan dalam membongkar pertahanan Bahrain. Di sisi lain, Bahrain datang sebagai juara Piala Teluk 2024. Namun, mereka baru saja menelan kekalahan 0-2 dari Jepang. Meskipun demikian, Bahrain tetap menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Apalagi, dalam 2 pertemuan terakhir, Bahrain selalu menyulitkan skuad Garuda, termasuk kekalahan 10-0 pada tahun 2012 dan hasil imbang 2-2 pada Oktober 2024 setelah gol dramatis Bahrain di menit ke-99. Pelatih Patrick Kluivert diperkirakan akan menggunakan formasi 3-4-2-1 dengan Emil Audero di bawah Mistar, serta trio Rizky Ridho, Jai Itzes, dan Justin Hubner di lini belakang. Sementara lini tengah akan diisi oleh Kevin Dix, Tom Haye, Ivar Jenner, dan Kelvin Verdong. Sedangkan lini depan akan mengandalkan Eliano Rejders dan Ragnar Oratmangoen sebagai pendukung bagi Ula Romeni yang menjadi ujung tombak serangan. Di kubu lawan, pelatih Dragan Talajic diprediksi menurunkan formasi 4-2-3-1 dengan Ibrahim Lutfallah sebagai penjaga gawang. 4 bek Bahrain diisi oleh Vincent Emmanuel, Walid Al-Hayam, Haza Ali, dan Abdullah Al-Halasi. Di lini tengah, Komail Al-Aswad dan Saidia akan bertugas sebagai gelandang bertahan, sementara Ali Madan, Mohamed Marhon, dan Mahdi Al-Humaidan siap menopang Mahdi Abdul Jabbar yang bertindak sebagai striker utama. Dari catatan 5 pertemuan terakhir, Indonesia hanya mampu meraih 1 kemenangan pada Piala Asia 2007, sementara Bahrain memenangkan 3 laga, dan 1 pertandingan berakhir imbang.
Rekor ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk membalikan keadaan di laga kali ini. Indonesia memiliki keuntungan dengan kehadiran Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner yang bisa dimainkan. Sementara Bahrain harus kehilangan 2 bek andalan, Hamad Syamsan dan Amine Benadi, akibat cedera dan akumulasi kartu. Kehilangan ini bisa menjadi celah yang dimanfaatkan skuad Garuda. Berdasarkan berbagai faktor yang ada, pertandingan ini diprediksi berjalan ketat. Dengan dukungan penuh dari supporter di GBK, Timnas Indonesia diperkirakan mampu mengamankan kemenangan dengan skor 2-1. Timnas Indonesia menghadapi ancaman gagal lolos langsung ke Piala Dunia 2026 setelah kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil buruk ini membuat skuad Garuda harus berjuang lebih keras untuk menjaga asa tampil di ajang sepak bola terbesar dunia. Dalam pertandingan yang digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia. Kekalahan tersebut membuat Indonesia turun ke peringkat keempat klasemen grup C dengan 6 poin dari 7 pertandingan. Dengan hanya 3 laga tersisa melawan Bahrain, Cina, dan Jepang, peluang untuk meraih tiket otomatis semakin berat. Di puncak klasemen, Jepang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 dengan koleksi 19 poin. Sementara itu, Australia berada di posisi kedua dengan 10 poin, disusul Arab Saudi dengan 9 angka. Situasi ini membuat perebutan 1 tiket tersisa di grup ini semakin sengit, dengan 5 negara, Australia, Arab Saudi, Indonesia, Bahrain, dan Cina, masih memiliki peluang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengakui bahwa skenario ini adalah risiko yang harus dihadapi Timnas Indonesia. Dalam wawancara terbaru, ia menegaskan bahwa PSSI tetap berkomitmen untuk membawa skuad Garuda ke Piala Dunia 2026 dengan berbagai upaya maksimal. Itu risiko yang harus kita hadapi. Mimpi bukan hanya sekadar impian, tetapi harus diwujudkan dengan usaha nyata. Kita tidak boleh terjebak dalam angan-angan tanpa tindakan konkret, ujar Erick Thohir. PSSI sebelumnya telah mengambil langkah serius dengan merekrut beberapa pemain keturunan seperti Dean James, Emil Audero, Ula Romeni, dan Joey Pelupesi. Diharapkan, kehadiran mereka bisa memperkuat Timnas Indonesia dalam persaingan di level Asia. Jika gagal lolos langsung, Timnas Indonesia masih memiliki peluang melalui jalur playoff. Jika finish di peringkat ketiga atau keempat, skuad Garuda akan masuk ke putaran keempat kualifikasi, di mana 6 tim akan dibagi ke dalam 2 grup. Juara dari masing-masing grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, jika hanya mampu menjadi runner-up grup, Indonesia harus bertanding melawan runner-up grup lainnya untuk merebut 1 tempat di babak playoff antar konfederasi. Kita harus mencoba terus. Masih ada jalur playoff, tetapi fokus utama kita tetap pada tiket langsung ke Piala Dunia 2026, tambah Erick Thohir. Jalur ini tentu bukan perjalanan mudah bagi Timnas Indonesia. Erick Thohir pun menyatakan kesiapannya menerima kritik dari masyarakat jika Indonesia gagal lolos langsung. Ya, itu risiko sebagai pimpinan. Tetapi kita tidak boleh hanya mengikuti opini tanpa melihat realita yang ada. Kita harus berbicara berdasarkan data, angka, dan target yang jelas, tutup Erick Thohir. Meski demikian, ia tetap berharap